Jangan hanya menunggu Ramadan, karena hari-hari berlalu, waktu-waktu itu berjalan sesuai dengan datangnya ajal kita masing-masing. Mungkin di antara kita yang duduk di sini tidak semuanya yang akan berjumpa dengan Ramadan yang akan datang ini. Barangkali sebelum datang Ramadan kita sudah diberangkatkan Allah. Alangkah ruginya orang yang melewatkan kesempatan hidup ini, terutama bulan Ramadan. Maka ada 3 golongan manusia menghadapi Ramadan. Yang pertama adalah orang yang tidak peduli dengan bulan apa saja, dia tetap beramal kepada Allah. Bagi laki-laki, dia datang ke masjid, sholat berjamaah 5 waktu, menjaga sholat 5 waktu, baca Quran, zikir, dan berbuat amal-amal yang lain. Ketika Ramadan datang, mereka lebih meningkatkan lagi amalnya. Itulah golongan yang paling istimewa dalam kehidupan dunia ini. Golongan yang kedua adalah orang yang di luar Ramadan tidak ada amalan, lemah amalannya. Kadang tidak sholat sama sekali, apalagi datang ke masjid sholat berjamaah. Tapi begitu datang Ramadan, dia ikut andil, dia mengambil bagian dalam sudah suci Ramadan. Tapi kadang sayangnya beberapa hari saja, kemudian hilang lagi, menunggu Ramadan yang akan datang. Ini adalah golongan yang paling banyak. Di mana-mana tempat itu terjadi. Di luar Ramadan dia tidak nampak di masjid, dia tidak nampak dalam kegiatan-kegiatan agama. Tapi Ramadan dia muncul. Begitu Ramadan berjalan hampir habis, kadang pertengahan, kadang awal saja, hilang dia. Ini orang yang merugi. Ada golongan yang ketiga yang paling parah, yaitu di luar Ramadan dia tidak ada amalan agama, dia tidak mau tahu dengan agama, bahkan cenderung untuk memusuhi orang-orang beragama, menjadi musuhnya Allah, bermaksiat dan buat tempat maksiat, melibatkan orang lain bermaksiat. Begitu Ramadan datang, dia juga tidak akan terpengaruh, dia tetap jalankan misinya di luar agama. Ini ada orang yang mengaku beragama Islam tapi menjadi musuh-musuhnya Islam. Ini orang yang paling celaka. Untuk golongan yang kedua dan yang ketiga ini, bagi kita yang sanggup untuk berdakwah, kita dakwah dengan kasih sayang. Bagi kita yang tidak sanggup dakwah dengan lisan, doa untuk mereka. Semoga Allah berikan hidayah. Untuk itu mari kita berbuat persiapan, jangan hanya menunggu Ramadan. Hari-hari di luar Ramadan kita hendaknya ke masjid. Bahkan ulama ada yang keras mengatakan tidak sah sholatnya laki-laki bertetangga dengan masjid tapi sholatnya tidak di masjid. Jadi kita bertetangga dengan masjid, sholat kita di masjid. Tidak ada orang yang beralasan saya masih sholat walaupun tak di masjid. Ulama ada katakan tidak sah tetangga masjid kecuali sholatnya di masjid. Ada ulama yang meringankan sholatnya sah tapi dia berdosa meninggalkan jamaah. Maka mari kita setiap waktu berjamaah di masjid. Kemudian kita wariskan kepada anak-anak kita. Juga ada satu lagi orang yang rajin ke masjid, sibuk dengan agama, tapi biarkan anak istrinya tidak beragama. Anaknya tidak sholat dibiarkan, istrinya tidak sholat dibiarkan. Maka Rasulullah SAW mengatakan dalam satu hadis, tidak akan pernah masuk surga seseorang walaupun dia sholat, walaupun dia puasa Ramadan, walaupun dia sudah datang ke Baitullah untuk haji dan umrah, tidak berhak masuk surga. Siapa mereka? Yaitu seorang ayah yang tidak mengajarkan adab kepada anaknya, seorang suami yang tidak mengajarkan adab kepada istrinya, terutama adab kepada Allah. Mari kita wariskan agama ini kepada anak dan istri kita. Bagaimana anak-anak hari ini yang umuran SD, SMP, SMA, bahkan sudah kuliah, masih banyak yang tidak sholat. Ketika azan berkumandang, mereka duduk-duduk di warung mereka main HP. Kadang azan di masjid, dekat masjid, mereka tidak mau peduli dengan azan. Itu anak-anak siapa? Maka orang tuanya kadang ada di masjid, anaknya di luar masjid. Dan hari ini kita duduk di masjid sholat Jumat, anak bujang kita di mana? Anak bujang kita sudah wajib sholat Jumat, adakah kita urus mereka? Adakah kita tanya, kamu tadi Jumat di mana? Pulang sekolah, pulang kerja, anak-anak kita sudahkah kita tanyakan, kamu sudah sholat apa belum? Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai membangunkan setiap pagi anak itu jangan hanya membangunkan anak untuk sekolah saja. Bangunkan anak-anak itu untuk sholat subuh. Bangunkan anak sholat subuh, rentang waktu sesudah subuh menjelang berangkat sekolah, berangkat kerja itu sangat panjang. Dan itu adalah waktu yang terbaik. Baca Quran sebelum matahari terbit, kita baca firman Allah sebelum kita baca yang lain urusan dunia.